Kalau di apa sih namanya, kalau ada finishing gitu ya, akan beda warnanya ya. Kemudian jarak bagel atau sangkang itu harus sesuai dengan soft drawingnya ya. Ini untuk poin-poin inspeksi. Kemudian kalau kita uh, mengacu kepada implementasi QC ya. Jadi yang pertamanya quality target. Nah ini quality target itu kaitannya dengan mutu gitu ya. Makanya di sini besinya harus bersih ya. Tidak boleh ada kotoran. Kemudian jarak-jarak tulangan diatur gitu ya. Supaya nantinya alat pemadat bisa bekerja maksimal ya. Overlappingnya dicek kemudian. Ini kalau sudah dicek ya Pak, baru dipasang cetakannya. Jadi gambar ini sedang menunjukkan pengecorannya. Ini ada pipa treminya di sini. Di bagian ini ada pipa treminya yang ini nih. Ada pipa treminya. Kemudian langkah strategis yang diterapkan di proyek itu seperti apa gitu aja. Jadi tulangan kan tidak boleh ditumpuk begitu saja ya. Apalagi kalau bersentuhan dengan tanah, harus diberi ganjal gitu. Jadi yang penting bahwa material yang akan digunakan itu harus terlindung gitu aja. Jangan sampai berserakan. Kemudian dibiarkan begitu saja gitu ya. Kemudian ada aspek risiko gitu ya. Aspek risiko. Nah ini yang perlu dipahami oleh Anda gitu aja. Bahwa di dalam penyediaan material itu harus sesuai dengan spek atau standar-standar yang diminta di dalam dokumen kontraknya ya. Dan di dalam dokumen kontrak itu kan ada spesifikasi gitu aja. Itu harus sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah soft drawing gitu aja. Soft drawing. Nah, dari dua poin tadi itu tentu saja ya kalau di lapangan dan dikerjakannya di lapangan tentu saja akan ada perbedaan-perbedaannya. Tetapi diharapkan perbedaan itu tidak sampai mengganggu yang lainnya gitu aja. Jadi kalau spesifikasi terpenuhi, kemudian drawing terpenuhi ya pasti hasilnya akan baik gitu aja. Nah ini aspek risiko ini memang kadang-kadang sering terjadi di lapangan itu ya. Apalagi kalau progresnya cepat gitu aja. Jadi ngecek besi tidak sempat dites terlebih dahulu gitu aja. Jadi yang penting didatangkan dulu gitu aja. Nah, di sini akan ada aspek resikonya gitu aja. Begitu di tes tegangan tariknya ya, yang poin 3 itu ternyata tidak masuk gitu aja. Maka besi tulangan yang sudah dipublikasi itu kan harus dibongkar, diganti gitu. Dibongkar, disesuaikan dengan barang yang memenuhi speknya ya. Kemudian kalau jarak-jarak sangkangan ya, itu melalui proses pengecekan di lapangan ya. Itu harus memenuhi jarak-jaraknya itu sesuai dengan gambar kerja gitu ya. Gambar kerja. Nah, ini aspek risiko yang perlu dipahami dengan baik ya supaya apa sih waktu pelaksanaannya itu sesuai dengan targetnya.
di aspek risiko yang di sini ini kan belum dicorkan ya betonnya. Jadi baru sampai kepada pekerjaan pulangannya ya. Oke, ada yang ingin disampaikan dari penjelasan perihal kolom sebelum dilanjut ke materi yang satunya lagi? Lanjut dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, ya. Perihal backtesting kolom atau perancah yang lain, itu normalnya berapa persen dari nilai kontrak ya, Pak, dianggap efisien? Gini ya, kalau ngitung backtesting ya, kalau ngitung backtesting pada umumnya tidak di persentase terhadap nilai kontrak dan ya. Tetapi nah ini sebagai kawasan aja dulu gitu kan ya. Memang ini tugas akhir pun belum ada gitu kan ya. Nah, Bapak itu sudah menggagas dengan BRI untuk bisa apa sih namanya ya, mengerahkan mahasiswa itu bisa memahami antara kontrak dengan pelaksanaannya. Nah, selama ini yang baru dipahami oleh mahasiswa ya, sampai kepada tugasnya hanya RAP-nya aja. Jadi hanya bermain di harga gitu hanya. Kalau distributor A harganya misalkan 100, maka harus dicari lagi sebagai pembandingnya minimal 3 distributor C dan distributor B gitu ya. Apakah lebih besar dari distributor A yang B dan C itu atau lebih kecil dua-duanya ya, atau satu lebih besar atau satu lebih kecil. Jadi baru bermain di sana aja di angka RAP gitu ya. Nah, seharusnya volume pekerjaan itu dibedah ya. Jadi volume pekerjaan itu dibedah. Kalau beton gitu ya. Beton itu kan volume betonnya untuk seluruh bangunan kan bisa dihitung kan ya. Bisa dihitung. Volumenya akan berkisar sekian ribu meter kubik ya kalau bangunannya besar. Kalau bangunannya agak menengah ya sekian ratus meter kubik gitu. Kemudian tulangannya akan dibutuhkan sekian puluh ribu atau sekian puluh ton berat tulangannya ya. Nah, untuk backtesting dihitung berdasarkan penggunaan ulangnya dengan mempertimbangkan aspek-aspek tingkat kerusakannya, kemudian tingkat perbaikannya gitu kan ya, tingkat perbaikannya. Nah itu rujukan-rujukan ke arah sana sudah ada ya di buku POMBOK itu sudah ada. Jadi kalau satu kali pakai kerusakannya sekian persen, dua pakai kerusakannya sekian persen, terus gitu kan ya. Nah itu di dipertimbangkan hal tersebut itu kan ya. Hal tersebut dipertimbangkan dengan baik gitu kan ya. Nah, di sini akan ada namanya itu apa ya? Lupa lagi. Tapi prinsipnya bahwa backtesting itu kan sudah merupakan satu kesatuan pembiayaan dalam per meter kubik beton gitu kan ya. Per meter kubik beton. Jadi kalau dipisah-pisah,
Kalau bisa pisah, kemudian dihitung untuk acuan perancahnya tersendiri gitu kan ya. Kemudian digunakan berapa kali pakai, itu kan akan kelihatan selisihnya ya. Selisih yang sebenarnya ya. Kira-kira mana tadi tuh? Mas Rafi, kira-kira kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, jadi umumnya seperti itu para kontraktor itu. Jadi dibedah dulu, dipisah gitu ya, bukan dibedah lah. Dipisah dulu kebutuhan tulangan berapa, kebutuhan betonnya sendiri itu berapa, kebutuhan acuan perancahnya berapa. Tetapi karena acuan perancah bukan variabel tetap, jadi harus dihitung berdasarkan penggunaan ulang. Nah, Permen PU ya atau SNI sudah memberikan apa namanya saran-saran di sana itu ya. Apakah penggunaan ulangnya 3 kali pakai, 4 kali pakai, 5 kali pakai. Kalau tidak salah sampai 7 kali ya, 7 kali pakai gitu ya. 7 kali pakai. Nah itu akan kelihatan secara awalnya butuh berapa, kemudian setiap kali pembongkaran tingkat kerusakannya berapa gitu hanya. Itu ada gitu hanya aturan-aturan itu. Tapi untuk tugas saya belum sempat sampai ke arah sana ya. Nah, sebagai gambarannya lagi, bahwa kebutuhan bookkeeping ya kalau kita mengkaji waktu siklus kan sudah jelas ya bahwa waktu siklus yang diperlukan untuk proyek ini misalkan 10 hari gitu hanya, maka bookkeepingnya 2 tingkat gitu hanya, 2 tingkat untuk seluruh rantai gitu hanya. Nah, kemudian dibutuhkan cadangan gitu hanya, dibutuhkan cadangan sekian persen untuk mengantisipasi keterlambatan di dalam pembongkaran ya. Itu sudah kontinu gitu kan ya. Sudah dihitung dari awal. Nah itu harga kebutuhan, bukan harga, jumlah kebutuhan bagisting itu yang dihitung berdasarkan waktu siklus ya. Itu sampai selesai membutuhkan berapa besar biayanya. Ya tinggal dibandingkan aja dengan nilai kontraknya ya yang sudah dipilah-pilah tadi dipisahkan. Kalau ada selisihnya yang positif berarti itu merupakan keuntungan kontraktor ya. Dan Bapak pernah diskusi dengan beton konstruksi Wijaksana ya, BKW ya. Jadi cukup apa sih namanya ya, cukup leluasa gitu ya. SNI kan kayu dan dolken kan itunya RAB-nya ya. Masih ingat nggak? Halo? Halo? Mas Rafi? Kayu apa, Pak? Di AS Begisting kan di SNI kan masih kayu dan perancangnya masih kayu juga kan. Tidak ada scaffolding kan. Oh iya, Pak. Ya. Ya. Kemudian untuk balok-balok pendukung itunya, pendukung cetakan untuk membuat balok lantai gitu kan. Masih kayu juga gitu kan ya. Nah, itu kalau didekati dengan sistem peri gitu kan ya, itu masih untung juga gitu. Jadi SNI memang agak fleksibel gitu ya. Kalau dirubah metodenya gitu ya. Dari itu kan seolah SNI itu konvensional gitu. Dirombak di lapangan menjadi semi modern gitu ya. Itu masih terpenuhi gitu ya. Terpenuhi di dalam harganya gitu ya. Nah jadi Mas Rafi kalau dibuat persentase memang agak
susah gitu kan ya. Tetapi kalau mau dihitung untuk menghasilkan nilai yang pasti itu bisa gitu kan ya. Nah, kalau mau dibuat presentasi memang agak susah, tetapi SNI sudah memberikan gambarannya dan berdasarkan penelitiannya minimal 25% dan maksimal 54% untuk biaya begistingnya. Kira-kira kebayang Mas Rofi? Kebayang, Pak. Ya ini untuk pastinya ya memang harus dihitung. Nah berdasarkan pengalaman Bapak membimbing mahasiswa gitu ya, dari Pomok Modern itu yang SPOM gitu kan ya, yang SPOM. Itu kebayang break-even point-nya nggak? Pengertian break-even point kebayang? Halo? Masih belum, Pak, kalau break-even point. Jadi kalau menggunakan pembok tradisional gitu ya, itu kan membutuhkan waktu yang agak lama gitu. Dan butuh biaya besar. Jadi kalau pembok tradisional itu semakin tinggi bangunan atau semakin besar bangunan tuh ya, itu biaya pemboknya akan semakin membengkak gitu ya. Dan waktu yang dibutuhkan akan semakin lama gitu ya. Tapi kalau menggunakan pembok modern, biaya awalnya itu akan lebih mahal dibanding dengan uh, pembok tradisional gitu ya. Nah di sana tuh ada titik potongnya gitu ya. Jadi kalau mengkaji hubungan antara waktu dan biaya ya. Jadi kalau garis horizontalnya itu waktu, garis vertikalnya biaya. Itu kalau kita membuat kajiannya biaya startnya itu kalau tradisional itu kan murah katanya, murah. Tetapi seiring dengan bertambahnya waktu akan semakin meningkat gitu kan ya grafiknya itu. Tetapi kalau pembok modern biaya awalnya mahal, tetapi seiring dengan bertambahnya waktu itu tidak naik secara drastis gitu kan ya, tetapi landai gitu. Nah, sehingga nanti akan ada pertemuannya, perpotongan antara garis pembok tradisional dan pembok modern gitu kan ya. Itu waktunya di sekian gitu kan ya, di sekian dan biayanya di sekian. Nah, itu untuk kajian-kajian seperti itu. Nah, untuk pembok-pembok modern ya, yang pernah Bapak kaji kemudian yang pernah didiskusikan itu ya. Jadi untuk pembok modern memang minimalnya harus 25 lantai ya. Jadi kalau kurang dari 25 lantai, misalkan 20 lantai gitu ya. Nah itu biaya tidak masuk gitu ya. Biaya hitungan-hitungan harga per meter kubik betonnya tidak masuk gitu ya. Jadi tinggi bangunannya harus di sekitar 25 lantai minimum gitu ya. Ada yang menyebutkan 28 lantai ada gitu ya. Ya tergantung dari luas kecilnya yang dibangun tuh ya. Tapi pada umumnya 25 lantai gitu. 25 lantai sudah memberikan harga yang cukup bersaing gitu ya. Nah ini sebagai bayangan aja ya, tahun 2018 kalau kita menghitung pakai SNI itu biaya pemboknya itu jatuhnya 150.000 per meter persegi ya. Nah kalau pembok modern SPOM itu untuk 28 lantai itu jatuhnya cuma 79.000 ya. Jadi bisa dibayangkan 2 kali lipatnya gitu aja harganya dibanding dengan harga SNI. Jadi
semakin tinggi jumlah tingkat itu, maka pilihan yang bagus itu adalah dengan pomok modern gitu ya. Itu biayanya kan jauh lebih murah gitu. Nah, jadi Mas Raffi sebagai bayangan ya, jadi jangan dibuat persentase. Kenapa? Kalau persentase kan sudah ada standarnya ya. Jadi minimum 25% SNI itu ya, dan maksimum 54%. Nah, yang pastinya itu harus dihitung berdasarkan waktu siklus, jadi kebutuhan listriknya berapa tingkat, apakah 2, 2,5, atau 3, atau 3,5 gitu kan ya, untuk memenuhi target waktu siklus. Nah, dari sana biaya awalnya kan sudah diketahui kan biaya awalnya. Nah, tinggal berapa kali pakai gitu kan ya. Nah, setiap kali pakainya itu dibutuhkan biaya perawatan dan perbaikan. Perbaikan jika rusak. Tapi kalau perawatan itu wajib gitu kan ya. Perawatan itu artinya ada tempelan-tempelan adukan beton itu yang perlu dibersihkan. Tapi kalau kayu lapis ini mungkin tidak rusak dalam sekian kali pakai gitu kan ya. Jadi tidak perlu perbaikan, tapi perawatan wajib gitu kan ya. Nah, jadi setelah dihitung seperti tadi itu waktu siklusnya berapa, kebutuhannya berapa, kemudian dihitung perawatan dan perbaikannya berapa, selama sekian kali penggunaan ulang. Nah, tinggal dibandingkan aja dengan biaya yang dikeluarkan dari volume beton itu. Jadi kalau masih ada sisa ya berarti itu adalah keuntungan ya. Kalau SNI kan keuntungannya sekarang ini kan 15% ya per meter kubik beton. Tapi itu termasuk, kalau dulu ya 10% ya. Kalau dulu termasuk besi tulangan, acuan perancah, dan betonnya gitu. Nah, sekarang aturannya 15%, tapi itu kan masih ada 3 komponen, ada tulangan, ada besi, dan ada acuan perancah. Tapi untuk pastinya memang harus dibedah. Ya. Dan memang pada umumnya kontraktor membedah seperti itu ya. Nah, kalau Bapak dulu waktu kuliah memang diajarin itu ya. Jadi dibedah dari RAB itu, bahannya berapa, alatnya berapa gitu kan. Kemudian pekerjaannya berapa gitu. Jadi masing-masing punya ini, punya kajian tersendiri gitu. Nah, kelihatannya di Polban berke sana itu ya, untuk bisa membedah itu. Tapi Bapak sudah mencoba untuk halo, atau yang lainnya bisa memahami, halo, halo tidak kedengaran. Bisa, Pak. Ya ya. Ayo yang lainnya bisa nggak? Bisa, Pak. Ini yang putri-putri nggak kedengarannya gimana? Bisa, Pak. Iya, Manida bisa? Halo Manida. Banisa bisa? Insya Allah bisa. Iya, Mbak Putri. Kalau di Iya, iya, iya. Kemudian bahasa Elsa bisa ya? bisa Pak. Oke, terima kasih. Ya. Itu satu pertanyaan itu memang kajiannya ya agak agak banyak gitu kan ya. Untuk Oke, masih ada lagi nggak sebelum Bapak lanjutkan ke yang keduanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang keduanya. Jadi ini eh,
Sudah kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Ya, ya. Nah, ini kaitan dengan kolom tadi ya. Jadi digabung ke ini, ke struktur atas. Jadi metode pelaksanaan bangunan atas gitu ya. Jadi di sini ada balok dan ada lantai gitu ya. Nah, ini kita mulai dari kolom ya, dari kolom. Jadi sudut kolom itu diharapkan tidak bocor gitu aja. Tidak bocor, jadi diperlihatkan seperti ini gitu aja. Gambar yang di bawahnya. Nah, kemudian di sini diperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip dari cetakan kolom gitu aja. Jangan sampai ada celah di mana nantinya air adukan batuan akan keluar gitu aja. Oleh karena itu harus dibuat agak rapat gitu aja. Dibuat rapat seperti pada gambar yang ini gitu aja. Atau yang ini aja, dibuat rapat. Cuma pendukungnya yang ini harus digeser ya, seperti yang ini. Seperti yang itu ya, pendukungnya. Jadi tampilannya seperti sudut-sudut yang ada di sini ya. Nah, ini kalau kita merancang cetakan kolom gitu. Jadi harus diwanti-wanti dari awal supaya cetakannya kuat. Kalau dibongkar tidak banyak yang rusak. Kalau dipasang akan mudah untuk dipasangnya ya. Ini suka ada yang tidak kehapus. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa jarak-jarak ini itu yang benarnya dihitung. Kemudian kalau diperhatikan bagian yang ini, gitu ya, bagian yang ini, itu kan masing-masing mempunyai jarak, gitu ya. Jarak berdasarkan hasil perhitungannya ya. Bisa sama dan bisa tidak sama ya jarak sabuk itu. Nah, ini lain lagi. Jadi kalau menggunakan pomok yang tidak standar itu ya, jadi artinya pabrik kasih sendiri, memang harus dihitung gitu kan ya. Nah, ini kalau diperhatikan gambar yang sebelah kiri kan ya, gambar yang sebelah kiri ini, itu jaraknya tidak beda ya. Nggak muncul ini.
Nah, jaraknya beda-beda ya. Jadi yang cantilevernya 20, kemudian jarak antar sabuknya atau wirenya di bagian bawah 40, kemudian 50, dan ke atasnya berturut-turut 60 cm ya. Nah, itu berdasarkan hasil kajiannya. Nah, kemudian yang dulu pernah disampaikan mengenai kepala kolom ya. Nah, ini sudah disettingkan dengan kepala kolomnya, sehingga kelihatan di sini ada bagian yang cowak gitu ya. Cowak, sementara di bagian sudutnya ada cetakannya ya, yang ini. Di bagian sudutnya ada cetakannya ya. Itu menunjukkan kepala kolom ya. Ini tergantung dari perencanaan kontraktornya, apakah cetakan kolom itu akan dibuat di bawah balok dulu, baru nanti membuat kepala kolomnya yang disatukan dengan pekerjaan baloknya ya. Jadi itu tergantung dari rancangan kontraktornya ya. Nah, kembali ke masalah jarak ini Anda kalau mau menghitung ya, yang sering digunakan di lapangan ya, itu berbagai ya. Kalau yang pernah Bapak sampaikan di program D3 itu dari beberapa literatur ya. Ada yang standar dari buku Begisting, dari Belanda itu ya. Itu berdasarkan grafik. Kemudian ada yang berdasarkan standar Australia itu ya, AS 1605 kalau tidak salah itu ya. Dan satu lagi berdasarkan DIN dari Jerman ya, yang digunakan oleh Perry gitu ya. Itu ada standar-standarnya ya. Nah, tetapi kalau Anda mau menggunakan standar standar Asia ya, jadi boleh saja, dan itu sering digunakan di proyek-proyek besar ya, terutama jembatannya. Ini Bapak ambilkan dari bahan ajar Bapak untuk metode konstruksi ya. Jadi khusus metode konstruksi, bukan metode pelaksanaannya. Metode konstruksi. Ini konsep perancangan pombok vertikal, jadi seperti ini. Sebentar, kelewat. Nah, ini ada metode perhitungan, ada dua ya. Apakah akan menggunakan metode yang ini atau akan menggunakan metode yang ini? Jangan digabung ya, harus masing-masing karena beda ya. Jadi kalau LRFD itu yang sekarang digunakannya. Kalau metode ASD itu yang dulu kan ya. Jadi ASD itu berdasarkan tegangan gitu ya. Nah, kalau di lapangan masih banyak yang menggunakannya ya. Diperbolehkan. Kalau desain harus ke atas itu ya. RFD ya. Jadi pakai faktor-faktor reduksi. Ini konsep saja ini ya. Jadi boleh menggunakan yang mana ya. Nah, ini perlu diperhatikan seperti ini. Nah, ini betonnya ya. Mungkin tidak kelihatan dari sana karena nah
yang bagian bawahnya akan hilang ya. Oke, tutup aja gini. Kalau beton ya dicorkan sekaligus setinggi strukturnya, itu betul konsepnya hidrostatis kan ya. Konsepnya menjadi tekanannya tekanan hidrostatis ya ini ya. Betul ya. Tetapi kalau kita perhatikan gambar yang ini, kemudian gambar yang ini, kemudian kita tinjau secara keseluruhannya, nggak kelihatan ya ganti yang merah. Kita tinjau yang ini, yang di awal tadi, kemudian kita tinjau yang ini, kemudian kita tinjau secara keseluruhannya ya. Beton pada saat dituangkan betul cairannya, tetapi setelah beberapa saat akan mengalami setting ya, pengikatan, sehingga tekanannya menjadi tidak ada ya. Itu pada bagian yang bawah ini kan ya. Kemudian pengecoran terus berlanjut. Nah ini yang ini akan menekan ke sisi cetakannya. Jadi yang tadinya berbentuk segitiga hidrostatis, di dalam perjalanannya ya, karena ada pengaruh setting, jadi gambarnya seperti ini, tekanannya yang menekan kepada dinding cetakannya. Jadi tekanannya tidak berupa segitiga, tetapi berbentuk trapesium. Nah, itu yang dikaji untuk mendesain dimensi-dimensi pomoknya ya. Dimensi pomok seperti itu. Ya, sebagai gambaran saja ya. Jadi desain pomok bukan tekanan hidrostatis, tetapi diambil tekanan yang maksimum ya. Nah, dari beberapa peraturan itu pilihannya tinggal tekanan arsing dan steepening. Steepening itu kekakuannya. Kalau arsing itu berhubungan dengan dimensinya. Jadi kalau dindingnya tipis, berarti ada pengaruh lengkung gitu aja. Pengaruh lengkung. Nah, sehingga dibatasi kalau dindingnya lebih dari 30 cm ya. 30 atau 50 lupa lagi. Itu dianggap kaku ya, kalau lebih hidupnya. Jadi tidak ada pengaruh arsing. Tapi kalau tipis itu arsing yang berpengaruh gitu aja. Jadi pengaruh lengkung. Tapi kalau lebar gitu aja, itu tidak dipertimbangkan lagi. Jadi yang dipertimbangkan adalah pengaruh steepening kekakuannya aja gitu aja. Nah, oleh karena itu tekanan rencana untuk mendesain pomok itu menggunakan tekanan steepening, bukan hidrostatis dan bukan arsing ya. Kalau yang agak tipis itu arsing yang lebih dominannya. Nah, jadi seperti ini rumusnya ya. Jadi ini hidrostatisnya. Sebentar. Jadi rumus yang PM itu ya. Rho dikalikan density betonnya, dikalikan tingginya. Jadi yang ini, nah yang diambil yang ini ya. Berdasarkan tekanan dari standar ASIA ya.
Rahasianya yang ini. Nah, ini sering digunakan untuk menghitung struktur pilar-pilar jembatannya. Dan jadi tekanannya bukan yang segitiga, tetapi yang ini, yang bagian ini, yang bagian itu. Tekanannya bukan yang segitiga ya. Nah ini kalau dihitungannya ini gabungan izinnya rendutan ini ya. Nah, ini pakai LRFD ini ya. Jadi ada faktor reduksinya, hitungnya. Nah di sini Bapak hanya memperlihatkan untuk bagaimana menyeimbangkan ya antara desain ini dengan pelaksanaan pada kecepatan pengecorannya ya. Jadi orang yang mendesain acuan perancah itu harus paham mengenai kecepatan pengecoran karena kecepatan pengecoran itu akan berpengaruh terhadap tekanannya. Nah, kita harus ingat bahwa beton itu pada konsep awalnya adalah hidrostatis gitu. Jadi kalau betonnya dicorkannya agak cepat, ya otomatis tekanan hidrostatisnya akan gede gitu ya. Akan gede. Jadi beton tidak sempat mengalami setting di awal ya, tiba-tiba tinggi setinggi struktur misalnya. Itu cetakan akan jebol gitu. Jadi harus dikaji mengenai kecepatannya supaya setting betonnya itu seimbang terhadap dimensi-dimensi elemen struktur ya. Bapak mau izin dulu sebentar ya, mau ke belakang dulu. Baik, Pak. Halo, suara Bapak kedengaran? Halo? Terdengar, Pak.
Oke ya, kita lanjutkan kembali. Jadi sekali lagi bahwa kecepatan pengecorannya untuk kelompok-kelompok itu sangat penting gitu ya, untuk dipahami. Ini mah contoh-contoh ukurannya ya. Bapak hanya ingin memperlihatkan yang akhirnya aja. Nah ini ya, berdasarkan standar British ya, bahwa kecepatan itu harus kurang dari 2 sampai 3 meter per jam ya. Nah ini hasil kajian, maka diperoleh ya tekanan lateralnya itu dari mulai kajian 0,776 meter per jam itu hanya kecepatannya. Itu akan menghasilkan tekanan 30 kilonewton per meter perseginya ya. Dan terus akan meningkat sesuai dengan kecepatannya ya. Nah ini sebagai batasan-batasan di dalam merencanakan yang ini, sebagai batasan-batasannya. Nah ini terus kalau dihitung ya, berdasarkan mic crack-nya. Nah ini, jadi kalau kecepatannya di atas 2 gitu kan ya, maka rendutannya yang tidak memenuhi ya. Jadi catatan dengan dimensi yang sama gitu kan ya. Jadi kalau mau kecepatannya 2 meter per jam atau 3 meter per jam gitu kan ya, nah itu dimensinya harus diganti gitu kan ya. Nah oleh karena itu antara yang mendesain dengan yang melaksanakan itu harus sinkron tuh ya, mengenai kecepatan pengecoran tuh ya. Dan sering kejadian gitu kan ya, di dalam apa sih namanya pengecoran tuh ya. Jadi kode-kode di dalam untuk menaikkan kecepatan itu harus sinkron dengan orang operatornya itu ya. Jadi kalau salah maka kecepatannya akan semakin besar gitu kan ya. Nah ini hanya gambaran aja ya supaya Anda bisa memahami bagaimana cara mendesain apa sih konteks acuan perancah yang vertikal. Tetapi yang perlu dipahami adalah mengenai kecepatannya ya, kecepatan di dalam pengecoran. Nah kita lanjutkan kembali ya mengenai hal ini. Jadi angka-angka yang ada di sini ini kalau bukan dari metode, maaf, kalau bukan dari struktur yang standar ya, memang harus dihitung misalnya. Nah, contoh perhitungan seperti tadi ya. Cuma di dalam pelaksananya harus sinkron dengan operator pembabatannya ya. Dan ini rumus yang tadi itu, ini menunjukkan kepala-kepala kolom ya. Kepala-kepala kolom, jadi kalau tidak disettingkan dari awal, ya harus membuat kepala kolomnya bersatu dengan balok. Jadi ini sebagai tumpuan cetakannya ya, sebagai dudukan kepala kolom ya.
dipasang sisi ini dulu, kemudian dipasang seperti ini gitu kan ya. Jadi, ini gambarnya seperti ini, mungkin agak ribet gitu kan ya. Ini ada kumandang adan, break dulu ya, sampai kumandang adan selesai. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi ini gambarnya ya, jadi gambar kerjanya kontraktor. Jadi yang ini tampak atasnya ya, tampak atas. Jadi dimensi balok lebih kecil dari dimensi kolom ya. Bisa kelihatan yang ininya balok-balok ini. Balok-balok ini. Jadi baloknya keempat arah. Nah, itu potongan-potongannya untuk setiap dimensi balok ya. Ada yang tingginya 70, ada yang tingginya 60 ya. Nah ini kalau aplikasi di lapangannya gambar nyatanya adalah seperti